mendapatkan perlakuan cabul dari tersangka atau ayahnya sendiri itu, awalnya korban tidak pernah melaporkan kepada ibunya, tetapi seiring berjalannya waktu, ya kan, korban bercerita kepada ibunya, dan karena memang selain korban itu, selain tersangka itu melakukan pencabulan terhadap korban. Seorang ayah inisial D 65 tahun di Kecamatan Karangnoko, Klaten, Jawa Tengah tega melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri inisial SH 23 tahun. Mirisnya aksi tersebut telah dilakukan D sejak SH dalam masa kanak-kanak hingga beranjak dewasa, kurang lebih 14 tahun lamanya. Kasus ini baru terungkap setelah korban jujur kepada sang ibu dan langsung melakukan pelaporan ke Polres Klaten pada Jumat 20 Februari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Zarfan Muhana. Baik rekan Zarfan, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kasus ini akhirnya bisa terungkap ke publik? Ya, terima kasih rekan Arin. Benar sekali, bila kasus ini sendiri awal mulanya itu dari keterangan cerita korban ke orang tuanya, yakni ibu dari korban. Nah, dari korban ini bercerita kepada ibu terkait dengan apa yang sudah dialaminya selama beberapa tahun terakhir itu. Kemudian oleh si ibu ini dilaporkan langsung ke pihak kepolisian di Polres Klaten. Dari kepolisian Polres Klaten sendiri segera melakukan tindakan lebih lanjut terkait laporan tersebut dengan mendatangi rumah dari korban yang juga rumah pelaku. Itu diamankan yakni ayah kandung dari korban. Demikian rekan Arin. Oke baik, rekan Zarfan, apa alasan korban selama ini memendam perlakuan buruk dan tindakan pencabulan yang dilakukan sang ayah hingga 14 tahun lamanya? Apakah benar teror ganda ini menjadi alasan? Ya, benar sekali, teror ganda ini menjadi sebuah alasan dari korban ini untuk memendam, ya, karena selain melakukan teror kepada korban yang membuat psikis korban kena, itu juga terkait ke KDRT terhadap ibu korban juga yang memicu menjadikan salah satu penyebab dari si korban ini mungkin diduga tidak segera melaporkan hingga akhirnya berujung beberapa tahun itu. Rekan Zarfan, bisa dijelaskan teror ganda yang dimaksud di sini seperti apa? Teror ganda ini diantaranya yakni tidak boleh melaporkan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korban, dan juga beberapa kali pelaku ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada ibu korban. Dan aksi-aksi keji ini dilakukan pada saat ibu korban ini tidak ada di rumah. Yakni ketika ibu korban ini sedang melakukan aktivitas berdagang di pasar, dan saat itulah dari pelaku ini melakukan aksinya. Rekan Zarfan, sempat disebutkan jika pelaku ini sempat mengancam korban untuk melakukan tindakan pembunuhan. Apakah itu benar? Ya, dari keterangan polisi dari Kapolres Klaten AKBP Faruk Razi ini mengatakan ada sebuah ancaman terkait akan dengan membunuh korban apabila mana melakukan pelaporan atau mengancam korban bila melaporkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Apa kira-kira hukuman yang dapat menjerat ayah korban atas tindakannya menurut keterangan dari pihak kepolisian? Dari kepolisian sendiri memberikan pasal 418 ayat 1 KUHP atau pasal 414 ayat 1 huruf B KUHP atau pasal 415 huruf B KUHP tentang persetubuhan terhadap anak. Pasal tersebut sendiri memiliki ancaman pidana yakni maksimal 12 tahun penjara.
Terakhir rekan Zarfan, bagaimana kondisi fisik dan psikis korban? Menurut keterangan pihak berwenang pasca mengalami kekerasan seksual selama kurang lebih dari 14 tahun ini. Ya, pasca mengalami kekerasan seksual ini sendiri dari korban sendiri dikatakan dari kepolisian yakni tampak mengalami trauma berat sehingga belum dapat digali lebih lanjut keterangannya. Tapi sudah ada beberapa keterangan yang dipakai untuk pihak dari kepolisian untuk menjerat pelaku, sehingga saat ini tengah dilakukan pendampingan dari KPAI maupun dari pihak-pihak terkait kondisi mengembalikan kondisi trauma korban ini supaya dapat kembali normal, kembali seperti biasa. Demikian. Oke baik, terima kasih rekan Zarfan Muhana atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Pelaku itu merupakan ayah kandung dan masih tinggal serumah dengan korban dan ibunya. Kebetulan ibunya itu adalah pedagang di pasar, sehingga setiap kali ibunya itu meninggalkan rumah, pelaku ini yang merupakan ayah kandungnya ini melancarkan aksi pencabulannya kepada anak kandungnya. Korban inisialnya SH, perempuan, usia 23 tahun, alamat di Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Dan tersangka ini yang merupakan ayah kandungnya sendiri, inisial D, umur 65 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, dan beralamat sama dengan korban, yaitu di Desa Karangnongko, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Ya. Adapun terhadap perbuatan tersangka ini dipersangkakan pasal 418 ayat 1 KUHP atau pasal 414 ayat 1 huruf B KUHP atau pasal 415 huruf B KUHP dengan ancaman pidana maksimal penjara 12 tahun. Ungkapnya seperti apa dan itu korban mengadu ke sang ibu atau seperti apa? Selama 14 tahun korban menjadi si korban ini mendapatkan perlakuan cabul dari tersangka atau ayahnya sendiri. Itu awalnya korban tidak pernah melaporkan kepada ibunya, tetapi seiring berjalannya waktu, ya kan, korban bercerita kepada ibunya, dan karena memang selain tersangka itu melakukan pencabulan terhadap korban, tersangka juga sering melaksanakan KDRT terhadap ibunya, sehingga ketika korban curhat kepada ibunya, maka ibunya langsung membawa korban, mendampingi korban datang ke kantor Polres Klaten untuk membuat laporan polisi. Setelah itu langsung kita langsung kita amankan untuk tersangka. Apakah ada ancaman terhadap korban? Atau diiming-imingin apa Anda? Ya. Kalau untuk diiming-imingi sesuatu sampai saat ini belum kita dapatkan, tetapi kalau ancaman itu memang ada. Jadi pada saat tersangka mau melakukan pencabulan terhadap korban itu seringkali atau acap kali disertai dengan ancaman kekerasan ataupun pembunuhan. Korban anak tunggal? Korban itu dalam satu keluarga itu 5 bersaudara, dan korban anak nomor 3. Ya. Kan berarti korban cerita ke ibunya itu baru-baru saja. Baru-baru ini. Setelah 14 tahun. Sehingga patut diduga kalau korban ini mengalami trauma yang luar biasa, dan korban ini dari hasil pemeriksaan dan interogasi kita sempat ingin mengakhiri hidupnya karena saking traumanya. Karena terlalu lama, 14 tahun menjadi korban dari perbuatan ayah kandungnya sendiri yang tinggal serumah dengan korban, maka trauma yang dihadapi oleh korban ini adalah sangat berat. Kesaksian saudara-saudaranya yang lain? Atau satu rumah itu ada saudara yang lain? Gimana? Sampai saat ini kita memang fokus kepada keterangan korban, pelaku dan juga ibunya. Karena kalau yang lain itu
besar kemungkinan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya terhadap saudara kandungnya. Terpengaruh. Kebetulan korban itu anak perempuan sendiri, cewek sendiri. Satu cewek satu-satunya, yang lainnya itu laki-laki. Terpengaruh apa? Dan film atau apa? Berdasarkan keterangan dari korban, ketika kita laksanakan interogasi pemeriksaan, korban terpengaruh karena memang istrinya sudah tidak bisa melayani, tersangka mengatakan dalam pemeriksaan bahwa tersangka melakukan pencabulan terhadap anaknya itu karena tersangka itu tidak mendapatkan nafkah batin dari istrinya karena istrinya sudah memasuki fase yang tidak memungkinkan lagi untuk memberikan nafkah batin kepada suaminya yang merupakan tersangka kasus pencabulan itu. Agak berbeda. Pakaian yang digunakan korban pada saat mendapatkan perbuatan cabul oleh tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.